air kelapa 2. Oh my god, minum air kelapa banyak banget. What for? Ih, apaan sih, Ge? Nih, gue kasih tau ya. Lagi viral, perut viral. Air kelapa nih, kasih jeruk, madu, campur garam dikit. Covid mah lewat. What? Seriously? Yang bener? Nih bocah norabet dah. Makanya sering-sering baca WA grup. Kepercaya dibilangin. Kalau gue sih, yang penting nih ya, siapin obat cacing yang banyak. Like literally banyak banget ya. Jadi kalau misalnya if anything happens, udah ready. Siap, tenang aja. Obat kan mahal bet ya. Mending air kelapa, asli dah. Sehat tuh emang mahal, Keles. Which is lagi masa pandemi kayak gini tuh gak ada yang murah. Oh my god, semuanya mahal. Lagian nih ya, yang lo minum malah kelapa kayak beginian. Sehat enggak, kental iya. Lah bodoh, yang penting kan usaha. Iya po. Kalau aja nih yang penting makan no yang banyak. Kalau makannya banyak, imun udah naik. Percaya deh omongan orang tua, asli paling mujarab. Oh gitu ya, Mpok? Ya udah kalau gitu gue mau dah beli ini semua. Ya udah deh, gue ikutan. Literally semuanya gue borong. Iya borong dah semua. Jangan lama-lama di mari. Pergi-pergi dah cepet-cepet. Tak kenal benda lagi gue. Lah, bayar dulu. Tomorrow ya, tunggu BLT belum turun. Banyak banget informasi yang beredar di tengah masyarakat belakangan ini. Si A ngomong ini, si B ngomong itu, si C ngomong yang lain lagi. Kalau udah kayak gini, siapa lagi kalau bukan masyarakat yang jadi korbannya? Seperti aturan sanksi bagi pelanggar PPKM yang dianggap gak adil buat sesama. Lalu seperti apa ya yang sesungguhnya terjadi di masyarakat kita? Cari tahu yuk di Ngopi. Tenang, tenanglah kawan, meski gelombang sedang pasang, yakinlah saatnya nanti badai ini akan berhenti. Kuat-kuatlah kawan, jaga tubuh pikir tetap sehat, yakinlah esok yang kau jelang, matahari kan bersinar terang. Tugas saya memberi semangat terus pokoknya nih. Ya kan kalau dari lirik Om Jo kan tenang, kuat gitu kan. Ini harus dua-duanya ya. Jadi innernya juga harus tenang, tapi luarnya juga kita harus kuat. Berarti kita harus ngajak ngobrolnya dokter ini nih, dokter spesialis penyakit dalam sama dokter yang khusus untuk olahraga nih ya Om Jo ya. Iya kita harus mematahkan banyak fakta dan mitos yang beredar dokter yang mana soal ini? yang apa? Yang sehat itu tadi. Oh iya, yang jelas ini dokter yang memang ahli di bidangnya dan melakukan riset gitu ya, bukan dokter yang tidak kredibel tapi bicaranya banyak. Saya mau undang langsung ada Dokter Dexa, spesialis penyakit dalam, dan Dokter Grace, spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih sudah gabung. Ini judulnya hari ini adalah Sehat Luar Dalam, gitu ya. Pengennya sih luar dalam, bener-bener. Tapi ya, juga secara apa ya, secara kewarasan gitu kali ya Dokter Dexa ya. Karena kan sekarang banyak banget mitos fakta soal hal-hal yang berhubungan dengan obat COVID, dengan teknik-teknik yang harus dilakukan ketika Anda bergejala, atau hal-hal yang bisa membuat Anda jadi kebal, misalnya gitu kan. Dari sekian banyak hal itu, mana yang paling mencengangkan untuk Dokter Dexa dulu deh? Kita dengar ada ivermectin misalnya, ada penggunaan susu dengan label tertentu misalnya, atau ada teknik-teknik lain gitu. Iya Mbak Nit, jadi kemarin kalau sempat saya bahas di Instagram saya, itu ada dua hal yang membuat saya agak kurang terlalu hype atau hiperbola mungkin ya. Yang paling membagongkan ya, kalau kata netizen sekarang membagongkan gitu. Jadi satu yang susu berlabel khusus itu, kemudian yang kedua adalah air kelapa hijau.
kita bahas yang susu khusus itu dulu ya, susu labelnya beda itu ya. Kenapa itu mencengangkan atau berlebihan menurut Dokter Deksa? Ya. Sebenarnya susu sendiri itu kan baik ya untuk nutrisi kita, jadi nggak ada masalah sih. Apalagi secara asupan it's okay ya? Secara asupan it's okay. Tapi dilabeli khusus untuk menyembuhkan suatu penyakit itu yang kurang tepat. Kalau di kita untuk menyarankan suatu terapi, suatu diet, atau suatu hal untuk kesehatan, itu kita harus melakukan uji klinis terlebih dahulu dan penelitian. Ya. Jadi ada beberapa tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, kita lihat efektivitasnya gimana, kemudian efek sampingnya gimana, cocokkah dengan populasi tertentu, cocokkah dengan populasi khusus, itu kita harus paham dan kita harus tahu sehingga kita bisa merekomendasikan sesuatu. Nah, celakanya kalau ini tidak melalui proses tertentu, kemudian langsung diklaim gitu? Langsung diklaim, dan ini sifatnya berupa testimoni dan opini. Satu orang yang sembuh dengan metode tertentu belum berarti orang yang lain akan cocok juga. Karena banyak ya Dokter Deksa, maaf aku potong. Karena kan banyak juga yang kasih testimoni, iya nih karena saya minum sekian banyak kaleng atau misalnya botol ini, aku langsung merasa lebih enakan gitu kan. Itu kan sebenarnya tidak bisa, jadi nggak sama dengan gitu ya Dok? Ya, betul. Jadi nggak sama dengan. Ada yang justru dengan minum itu tambah diare, laktosa intolerance. Jadi ada yang mual setelah minum itu. Jadi belum tentu itu cocok dengan orang lain. Cocok mungkin dengan beberapa orang atau beberapa populasi, tapi belum tentu cocok dengan orang-orang yang mempunyai ternyata penyakit khusus seperti lambung. Kemudian ada yang memang nggak cocok tiba-tiba diare setelah minum susu berjenis label tertentu. Kita nggak ngomongin masalah label khusus ya, tapi beberapa orang ada yang susu tidak pada umumnya ya. Terus kalau yang air kelapa kenapa dong Dok? Kan banyak juga sebenarnya kan air kelapa ini kan bahkan orang tua suka bilang udahlah dengerin aja gitu kan, kata orang tua ini udah bener air kelapa tuh udah pastilah gitu bagus buat kita detox gitu. Ya. Jadi air kelapa itu benar manfaatnya banyak banget sih, karena komposisinya itu kan mirip dengan cairan tubuh ya. Jadi kalau misalnya dulu orang di pantai dehidrasi, minum air kelapa, dehidrasinya hilang, atau dia lagi kondisinya haus parah ya, karena dia kepanasan atau terlalu banyak berjemur, minum air kelapa, dehidrasi, status dehidrasinya berkurang, membaik. Terus di mana dong hiperbolanya? Ya, itu dijadikan katanya sebagai terapi COVID. Ya kan itu perlu proses penelitian terlebih dahulu kan. Efektivitasnya gimana, efek sampingnya gimana. Karena pada beberapa orang ya minum air kelapa, pada orang dengan penyakit ginjal kronis atau penyakit ginjal yang stadium akhir justru dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan irama jantung, dan yang terparah bisa henti jantung. Karena apa? Kandungan kalium yang tinggi pada air kelapa. Padahal orang dengan penyakit ginjal itu dia tidak bisa membuang kaliumnya dia. Jadi yang membuang sehari-hari kalium berlebih itu adalah organ ginjal. Namun begitu dia tiba-tiba ginjalnya bermasalah, kemudian opini orang katanya ini baik loh untuk kesehatanmu, atau ini baik untuk penyakit COVID-mu. Ya, ada label COVID di situ dan ada level jaminan sembuh gitu ya. Itu yang berbahaya sebenarnya ya Dok. Itu yang berbahaya karena tidak semua orang cocok. Mungkin manfaatnya memang ada, tapi kan kita perlu penelitian khusus kan terlebih dahulu, apakah efektivitasnya cukup atau tidak. Saya pengen tanya soal obat yang juga kemarin populer sampai diborong dan harganya sampai berlipat-lipat ganda. Tapi saya pengen ke Dr. Grace terlebih dahulu. Dok, ada juga yang bilang, ini kan aliran-aliran ya, ada juga yang bilang mereka yang tidak bergejala, ada bilang nggak usah lah minum obat macam-macam gitu. Ada juga yang bilang gitu kan. Yang penting kalian olahraga rutin, kemudian ada teknik-teknik yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan, atau pengaruh nggak sih teknik-teknik yang diberikan kepada orang-orang tanpa bergejala itu?
Oke, nah memang kan sudah keluar nih panduannya. Jadi memang dilihat buat yang kalau misalnya buat tenaga medis sih sebenarnya. Jadi untuk memantau apakah seorang tersebut isolasi mandirinya bergejala atau gejala ringan. Kalau sedang atau berat ya sudah pasti ya harus disarankan ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya tanpa gejala, memang disarankannya sifatnya makanan ya, makanan yang baik, nutrisi yang baik. Kemudian baru sampai kepada suplemen. Jadi kalau misalnya nggak gejala, biasanya belum masuk tuh obat-obat antiviral. Tapi ini tergantung dari asesmen fasilitas kesehatan setempat juga ya. Jadi tetap harus ada penilaian dari tenaga kesehatan ya. Jadi nggak nebak-nebak gitu. Oh kayaknya aku feelingnya baik-baik aja gitu, enggak ya? Iya. Nah tadi kalau ngomong-ngomong tentang posisi ya, misalnya let's say yang lagi rame ini kan prone position ya. Iya. Ini lagi hype banget gitu ya. Betul, jadi memang prone position ini sudah lama dipakai tekniknya di rumah sakit. Kami menggunakan terutama pada orang-orang yang gangguan pernafasan ya, acute distress pada pernafasannya tuh terganggu sekali. Jadi biasanya ditaruh di posisi prone dan memang membaik. Tapi juga yang perlu dilihat pada posisi itu kan ada pengaruh gravitasi sehingga balance antara ventilasi dan perfusinya itu yang dilihat. Itu jadi teori ya. Intinya memang kalau misalnya posisi prone itu membantu, tapi ya tidak mengandalkan dari situ aja. Artinya kalau misalnya pada saat yang isolasi mandiri merasa sesak, kemudian dites saturasinya menurun, apalagi di bawah 95, ya kita harus laporkan untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Artinya gejalanya sudah mulai ke sedang berat. Oke, jadi ini semacam pertolongan pertama yang bisa dilakukan orang-orang tanpa gejala tadi, berlatih prone position tadi, teknik proning gitu ya, untuk mengecek kira-kira kalau setelah saya melakukan ini apakah merasa lebih baik atau tidak. Tapi kalau masih merasa tidak enak ya berarti memang sudah harus dibawa ke rumah sakit gitu ya dok ya. Atau kadang sambil menunggu petugas kesehatan untuk membantu atau menjemput ya, itu juga bisa diposisikan seperti itu. Oke, jadi sambil menunggu gitu. Ya kita masih akan bicarakan soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan khususnya ketika Anda sedang menjalani isolasi mandiri. Usai jeda, Dr. Grace, Dr. Dexa masih sama Nitya ya. Usai jeda kita kembali. Yang kemarin juga ramai kan adalah omongan seorang dokter yang sebenarnya tidak memiliki spesialisasi untuk COVID-19 begitu ya. Coba tanyakan ke pemerintah daerah setempat. Kalau kata saya dari yang saya baca ya, jadi jangan ambil kata saya ya, bahaya loh ini.